Ada yang mau Saya tanyain? ceritain. Kamu duluan. Enggak. Kamu duluan aja. Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu nggak? Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya? Aku ingin ikuti kata jiwa hati remaja. Aku sedang rindu pada malamku bersamamu. Kalbuku mengerang, norma-norma hilang, yang ada hanya rindu. Aku tak bisa jelaskan mengapa bisa begini. Aku selalu terdengar suara-suara yang merayu. Rangkaikan hatiku bersamamu di malam ini. Ku ingin, aku hanya ingin mencintai. Aku hanya ingin dicintai. Walaupun banyak yang menentangku, ku hanya ingin bahagia. Bahagia. Hai El Putra Sarira, selamat datang ya di Antara Heritage Center. Anyway nih, kamu suka nggak sih sama sejarah? Ya, saya suka sekali sama sejarah. Kamu kan memerankan karakter yang punya sejarah untuk industri film nih. Nah, apa yang pertama kali terlintas di benak kamu saat tahu kamu akan jadi Rangga? Yang terlintas di kepala saya pertama kali itu adalah karena ini adalah sesuatu karakter yang sangat-sangat ikonik dan legend sekali. Jadi sangat memikirkan bagaimana cara Rangga hidup. Jadi lebih banyak memikirkan bagaimana karakter ini hidup in real life gitu. Bagian yang paling menantang nih, apa sih dari mendekati karakter yang sudah begitu ikonik? Bagian yang paling menantang pastinya kita jangan sampai untuk meninggalkan soul atau karakter yang sudah pernah terbangun, tapi kita harus memberikan interpretasi dari masing-masing cast, dari L-nya sendiri, dari L-nya sendiri. Itu sih yang paling menantang. Ada Nicholas Saputra juga nih yang terlibat dalam Rangga dan Cinta. Banyak dapat sharing atau arahan untuk menghadirkan karakter Rangga ini nggak sih? Kalau keterlibatan Mas Niko, pastinya dia sering sekali merangkul kita semua, berbicara dan diskusi juga pastinya tentang bagaimana di dunia acting, di dunia entertain. Tapi untuk pengarahan seperti menjadi Rangga itu seperti ini, jalannya seperti ini, Mas Niko itu memberikan kepada kita semua explore lebih dalam terhadap karakter kita masing-masing. Tentunya kan bukan cuma sama Mas Niko aja nih, siapa aja sih yang paling banyak kamu ajak ngobrol selama proses pendalaman karakternya? Yang paling banyak saya ajak ngobrol itu pastinya Mas Riri, karena Mas Riri itu sutradara dan juga dia yang menghandle semuanya. Jadi yang paling banyak diajak ngobrol Mas Riri dan juga tentunya Lea, karena kita sering bertukar pikiran bagaimana dengan kehidupannya Rangga dan juga Cinta. Ada nggak nih kalimat dari Rangga di film ini yang membekas buat kamu? Kalau boleh di-spill dikit dong. Kalimat yang paling membekas waktu itu adalah ketika Rangga bertemu Cinta, terus dia bilang, kalau saya diperlakukan tidak adil seperti ini, saya sudah biasa. Adegan mana nih yang paling menguras kamu secara emosional tapi paling membekas juga? Adegan paling emosional di mana adegan perpisahan bersama Cinta. Nah, kalau di film ini, lagu mana yang paling menggambarkan isi hati seorang Rangga? Di film ini? Iya. Di film ini yang paling menggambarkan isi hatinya adalah tentang seseorang. Kalau bisa bicara nih ke Rangga sebagai teman, kamu bakal bilang apa ke dia setelah semua ini? Harus lebih, harus lebih
mengeluarkan apa yang ada di pikiran dan hatinya. Yang paling penting perasaannya yang dia punya. Oh ya, menurut kamu kalau Rangga hanya bisa berkata satu kalimat ke Cinta, kira-kira kata apa itu? Kata, aku sebenarnya suka sama kamu. Wow. Nah, kamu suka puisi kan? Ya. Nah, ini ada catatannya Rangga yang mau aku kasih ke kamu. Dan part paling mana yang paling kamu suka dari buku itu? Oh, Kalau boleh mana yang dibacain paling juga suka? ya. Oke. Part dimana? Oh ini. Raut halus menyelimuti jantungku. Sisanya nonton 2 Oktober 2020. Mili, Maura, Carmen, Alia. Siapa di antara geng Cinta yang paling cerewet? Kalau Cinta bisa bilang satu kalimat jujur ke Rangga tanpa filter, apa yang dia bilang? Hai Lea. Hai. Lea dan Cinta, apa persamaan? Yaitu suka sama sastra. Kamu sejak kapan suka sama sastra? Sejak SD, sejak pelajaran bahasa Indonesia itu lagi trendy-trendinya di sekolah aku. Dan pada saat itu juga sejak pertama kali aku nonton Ada Pandangan Cinta. Siapa yang memperkenalkan sastra di kehidupan Lea? Paling banyak berbicara tentang sastra dan filsafat itu sama nenek aku yang juga ada di industri yang lumayan bisa dibilang kayak dia tuh seorang seniman. Makanya kenapa bisa bahas banyak tentang sastra dan dia banyak ngajarin aku tentang sastra di kehidupan aku. Menjadi Cinta, banyak sharing atau ngobrol sama siapa aja sih untuk pendalaman karakternya? Mas Riri Riza, acting coach kita, dan banyak ngobrol juga sama El yang pasti, sama geng Cinta juga untuk kayak berbagi lah apa yang kita rasain dan gimana cara kita mau nge-build dunianya gitu. Sempat ketemu sama Dian Sastro nih yang memerankan karakter Cinta sebelumnya. Boleh nggak sih cerita ada hal-hal yang kamu share atau obrolin nggak? Kita sebenarnya lebih ke, jadi waktu itu Tante Dian itu datang ke set, terus itu udah gitu aku ngerasa dia lebih nge-comfort dan ngerangkul aku dengan cara bertanya kayak gimana proses syuting dan lain-lain. Karena kalau misalkan dia ngasih tips secara langsung untuk gini ya caranya jadi cinta, kayaknya nggak mungkin keluar gitu dari mulut Tante Dian atau Om Niko atau cast-cast dulu karena kayaknya mereka percaya untuk kita bisa mencari itu semua sendiri-sendiri gitu. BTW nih, karakter Cinta ini kan juga kuat sama geng Cinta yang seru. Iya. Mili, Maura, Carmen, Alia. Siapa di antara geng Cinta yang paling cerewet? Mili sama Maura. Kalau kalian ketemu sama mereka siap-siap aja. Mereka bakal ngobrol mulu. Maura kalau nggak ngomel, ngoceh, seru deh pokoknya. Tapi kalau lagi nggak bareng nih, apa yang kamu kangenin sama geng Cinta? Cerita-ceritanya, pelukan-pelukannya, ketawa-ketawanya, jokes-jokes kita, dan activities kita yang nggak pernah ada habisnya. Apa satu pelajaran tentang cinta dan persahabatan yang kamu pelajari dari Cinta? Jangan pernah bohong sama teman-teman, jangan pernah ninggalin mereka, dan harus jujur sama apa yang kita rasain sama diri kita sendiri. Settingan Rangga dan Cinta kan tahun 2000-an nih. Bagaimana kamu bangun mood cinta dari hal apa? Musik kah atau pakaian? Pada saat aku pulang ke rumah, pas pada saat masih proses pendalaman karakter, itu aku dengerin musik-musik tahun itu. Aku stop dengerin jazz, karena biasanya aku terlalu banyak dengerin jazz. Jadi ini aku stop dulu dan aku stop lumayan mengurangi social media. Pakai baju yang bukan style Lea tapi stylenya Cinta gitu. Saat kamu berdialog sambil nyanyi, emosi mana yang paling sulit untuk ditahan? Bernyanyi sih, bernyanyi akan lebih sulit daripada berdialog karena berdialog kan happens di setiap hari pada saat kita berekspresi dan berperasaan gitu ya. Sedangkan nyanyi cuma beberapa orang doang yang bisa yang biasanya mengeluarkan emosinya dengan cara bermusik gitu. Dan di sini aku dituntut untuk bisa mengeluarkan apa yang aku rasain dan yang aku pikirkan melalui musik gitu. Kalau harus menggambarkan isi hati Cinta dalam satu lagu yang bukan soundtrack film, kira-kira lagu apa nih? Aku Wanita
Reza. Yang aku wanita yang sedang jatuh cinta. Nah, cinta itu kan cewek yang kuat tapi rapuh nih. Kamu relate-nya di bagian mana? Relate-nya mungkin di bagian pertemanannya, di mana dia mementingkan teman-temannya banget dan dia passionate dengan apa yang dia kerjain. Aku lumayan relate dan kita sama-sama remaja. Setelah semua proses ini, menurut kamu cinta adalah? Cinta adalah remaja yang normal, memiliki kesalahan, namun dia tergoyah juga dengan satu laki-laki, itu sangat normal menurut aku. Kalau cinta bisa bilang satu kalimat jujur ke Rangga tanpa filter, apa yang dia bilang? Aku boleh nggak sih ikut aja ke New York? Nah, Lea katanya Rangga nih harus baca halaman 12 part terakhir. Remaja menjadi seolah menyala matanya. Gemetar mata serta sekujur tubuhnya. Remaja yang pantang menyerah dan pantang putus asa. Oh, terima kasih ya. Kalau sekarang kamu kira-kira mau ketemu nggak nih sama Rangga? Ya, sepertinya perempuan yang paling tepat buat dia. Judul perempuan. Wow. Perempuan aja. Perempuan. Ih, yay! Nah, buat cinta nih, hal yang paling bikin gemes dari Rangga itu apa sih? Sok dingin. Sumpah kayak, iya apa sih? Hai. Hai, Halo. Lea dan juga El. Gimana nih rasanya ketika kalian pertama kali ketemu di reading pertama? Gimana? Rasanya itu rasanya deg-degan dan bingung mau bahas apa gitu sama Lea. Tapi untungnya dia banyak ngomong gitu. Iya, jadi waktu pada saat pertama kali reading itu aku udah tahu tuh di hari itu aku bakalan ketemu Rangganya aku gitu. Terus udah gitu aku ketemu, aku say hi kayak biasa, so ngeliat oke, ini orang kayaknya nggak bisa kalau nggak kita yang buka duluan gitu. Ya udah aku buka aja duluan kayak ya simple things yang ada di beginning of semua orang kalau baru ketemu orang gitu loh. Kayak pertama pas perkenalan apa segala macam, kayaknya kita tuh udah sama-sama tahu kayak kita bakalan panjang nih gitu. Jadi dia juga mau buka conversation sama aku gitu. Ya, satu hal yang langsung kalian notice dari lawan main kalian waktu itu tuh apa sih? Satu hal yang dinotis banget sama lawan main sama Lea itu dia sangat cheerful dan orangnya benar-benar pure, nggak fake gitu. Satu hal yang aku notice, dia tuh waktu itu kayak banyak, sebenarnya kamu tuh banyak ingin bertanya tapi gak enak ya? Iya kan? Iya itu sih yang aku notice, kayak dalam hati gue tuh udah yang kayak udah nanya serba segala apa gitu. Tapi yang aku notice ya dia rada diem sih pertama-tama, ya itu normal sih sebenarnya. Ya pastilah kayak baru ketemu, baru kenal sama semuanya gitu kan, pasti bisa seem scary lah. Tapi ada nggak sih momen-momen di luar kamera nih yang diem-diem ngebantu kalian untuk mendalami karakter? Ya, kita ke toko buku loak yang lumayan jauh dari tempat tinggal kita di Jakarta. Bebas Sari. Oh iya. Nggak apa-apa, kasih tau aja karena itu bener-bener bagus banget, dan orang yang punyanya juga bisa diajak ngobrol kayak limbong gitu. Bener. Iya, terus itu tuh aku nemuin itu kan awalnya tadinya dari social media, terus aku bilang sama dia, terus kita kesana sama-sama, jauh banget gitu. It's fun. Nah, kalau terkait dengan momen SMA yang buat kalian itu tuh, menurut kalian tuh seperti apa sih momen SMA? The best. SMA tuh seperti apa yang aku bayang-bayangin waktu pas SD. Feels apa ya, nggak magical juga, tapi itu proses dimana semuanya tuh lagi gini banget gitu. Di dalam, secara mental, karakter, pembentukan. Nah, sebenarnya belum tentu juga aku lulus SMA aku udah terbentuk karakternya, cuman maksudnya kayak ya intinya aku tahu waktu pada SMA itu lagi banyak banget ups and down and emotions lah. Gimana El? Setuju. Oke. El juga jawab dong. Oh iya udah. Waktu sama saya SMA sebenarnya nggak terlalu banyak ada waktu yang cukup buat teman-teman sekelas, karena waktu SMA saya lumayan banyak ikut ekskul, banyak ikut organisasi intrasekolah, OSIS, dan kayak ikut-ikut organisasi Kristen. Jadi kayak waktunya lumayan habis di
organisasi dan juga ekskul gitu. Jadi lumayan kurang banyak momen bersama teman-teman sekelas. Kebalikannya aku banget. Kebalikannya dia. Tapi ada nggak sih hal atau momen di SMA yang paling kalian kangenin? Hal yang paling dikangenin itu adalah ketika jam istirahat atau enggak lagi jam kosong, gurunya nggak masuk, kita tidur bareng-bareng di kelas semua. Aku paling kangen itu dimana kayak aku belum ada tanggung jawab yang sebesar sekarang gitu, kayak tanggung jawab aku adalah ya udah atas diri aku sendiri dan tugas-tugas itu. Aku seneng banget diomelin sama guru, kayak dipeduliin sama guru, makasih gitu. Library sekolah aku kangen banget, jam kos cabut, ya terus ya gitu-gitulah. Temen-temen. Nah, buat Cinta nih, hal yang paling bikin gemes dari Rangga itu apa sih? Sok dingin. Sumpah kayak, iya apa sih? Padahal aku yakin banget ya, kayak pas Rangga sama Cinta tuh pertama-tama kayak lagi gitu, nyebelin-nyebelin gitu. Aku yakin pasti Rangga juga penasaran gak sih? Ya gak? Ya gak? Nah, Soalnya aku sih ya. Kalau buat Rangga nih, apa yang bikin paling kamu perhatikan diam-diam dari Cinta? Perhatikan diam-diam dari Cinta tuh dia dia di depannya itu seolah-olah kayak nggak suka banget sama nih orang, tapi diam-diam dia sangat penasaran sama tentang kehidupannya Rangga gitu. Apalagi pas dia baca buku Aku. Ketahuan ya? Ketahuan. Oh, ketahuan. Ketahuan nggak ya? Kalau ketahuan tonton nanti. Tapi kalian masih ingat nggak sih adegan pertama yang kalian syuting bareng tuh? Ingat. Ingat. Adegan apa? Adegan Ini apa? Gitu. ada. Nonton aja. Ya. Adegan dimana kita Ada di trailer sebenarnya. Iya, di trailer ada Yang aku ngomong lo nggak penting itu. Di antara kalian, tapi siapa yang paling sering ulang take? Ya, kita ada beberapa scene yang aku sering banget ulang take, ada beberapa scene yang dia juga sering ulang take gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita lagi berdua bareng, yang paling sering ulang take itu aku. Karena ya gitu. Aku paling sering ulang take kalau lagi dance. Oh iya, bareng geng Cinta ya? Iya. Karena kalau sama geng Cinta ntar ada aja pas yang rusuh lah apa gitu. Rangga, kalau kamu harus pilih satu puisi buat Cinta, apa judulnya? Satu puisi buat Cinta. Judulnya? Iya. Maksudnya yang udah dibuat atau apapun? Judulnya aja. Judulnya belum aja. dibuat. Udah, sepertinya perempuan yang paling tepat buat dia. Judul perempuan. Wow. Perempuan aja. Ya, Perempuan. Ih, Yay. nah, buat Cinta nih, adegan yang paling bikin kamu mikir, duh jangan baper ya tuh, kira-kira adegan apa? Marah-marah, berantem. Aku seneng tau nggak? Aku tuh seneng, itu tuh lucu, kayak marah-marah, berantem apa segala macam tuh kayak oke, it shows that berarti kita sama-sama peduli gitu. Apa satu hal yang Rangga nggak pernah bilang ke Cinta tapi pengen banget dia tahu? pengen banget Cinta tahu itu mungkin perasaannya kali ya, kayak yang sebenarnya selama ini dia pendem, mungkin kayak sebenarnya dia punya perasaan ke Cinta gitu, kayak gue suka sama lo gitu. Ngomong-ngomong perasaan nih, Ya. menurut kalian apa cinta itu harus sesuai logika atau biarin aja perasaannya ngejawab? Ayo. Nggak Harus dibalance. benar. Nggak bisa. It's not like that. Harus balance lah semuanya. Soalnya kalau misalnya salah satunya berat, nanti jadinya kedepannya nggak baik gitu. Itu kenapa emotional intelligence itu penting guys. Baca buku, oke? Betul. Nah, dan baca antara. Oh, banget kalau itu. Nah, menurut Rangga sendiri nih, kenapa kamu susah banget bilang iya dan selalu seneng mendem segalanya? Ya kan? Karena cuma tinggal cewek tuh mau diain doang kadang-kadang ya nggak guys? Sebenarnya dia tuh punya pemikiran sendiri yang di mana masa kecil dan semasa kehidupannya tuh terbentuk. Jadi memang karakter itu udah terbangun dari lingkungan internal dan juga di luar. Punya pendirian lah ya. Punya pendirian, dia juga punya pendirian yang sangat kuat. Gitu. Make sense. Oke. Nah, kalau menurut Cinta nih, kenapa sih kamu masih nungguin orang yang nggak pasti? Justru itu adventure-nya. Kalau nggak ada dong filmnya. Ya enggak sih. Iya, Langsung betul. credit titles ya. Bener banget. Enggak, tapi memang adventure kadang-kadang remaja tuh membutuhkan
challenge, kadang-kadang membutuhkan curiosity untuk kayak belajar suatu hal yang baru gitu. Kalau kalian bisa kasih satu pesan ke karakter kalian masing-masing nih, kira-kira apa? Ya. Kemudian Cinta, be wise ya. Rangga, apa ya? Kayaknya dia udah terlalu keren. Okay, perfect man. Apa satu hal yang kalian ingin penonton rasakan setelah selesai menonton Rangga dan Cinta? Ingin penonton rasakan. Aku pengen penonton ikutan bernostalgia bareng dan merayakan Ada Pandangan Cinta bersama-sama dengan cara nonton Rangga dan Cinta. Nih aku mau kasih kalian Oh ya. Thank you. kertas dan ya. Thank you, terima kasih. Terakhir ya, kalau kalian bisa menggambarkan karakter lawan main dalam satu kata, coba tulis dan tunjukin ke kamera. Lawan main berarti Yap. ke cinta. Cinta. Tapi jangan sampai ketahuan. Oke. Jangan nyontek. Jadi Rangga ke Cinta, Cinta ke Rangga. Kalau udah siap, aku mau ngintip nih. Satu kata aja ya? Satu kata aja tapi jangan ketahuan. Oke. Jangan diketahuan. Apaan? Oh. Penasaran. Oke.